Kami sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab berikutnya, yaitu ke bab 5, pembelahan sel. Ibu berharap anak-anak kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik walaupun dari rumah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Berbicara tentang pembelahan sel, maka kadang-kadang kita akan bingung apa itu pembelahan. Pembelahan sel adalah suatu proses di mana material seluler dibagi ke dalam dua sel anak pada organisme tersebut yang umumnya dimulai dari satu sel tunggal. Pembelahan sel juga merupakan suatu proses di mana jaringan-jaringan yang telah rusak diganti dan diperbaiki. Tujuan pembelahan adalah yang pertama, regenerasi sel-sel yang rusak atau mati. Misalkan ibu berikan contoh, ketika kita mengalami luka atau mengalami luka di bagian tangan kita, misalkan ada bagian kulit kita yang hilang terkelupas karena misalkan tergoles oleh aspal, maka beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian maka luka itu akan tertutup dan kulit kita tersusun kembali dengan baik. Mengapa itu bisa terjadi? Itu karena sel-sel yang ada di sekitar luka itu mengalami pembelahan lagi, sehingga terbentuklah sel-sel yang baru yang akan akhirnya menutup si sel tersebut. Makanya dikatakan regenerasi sel-sel yang rusak atau yang sudah mati. Jadi jangan heran ketika kamu masih kecil, ketika tanganmu terpotong, itu akan muncul yang baru lagi. Itu karena sel-sel yang ada di dalam tubuhmu mengalami regenerasi atau pembelahan kembali, sehingga sel-sel yang tadinya rusak atau sudah mati kembali baik. Yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan. Maksudnya di sini adalah ketika kamu baru lahir, itu berat badanmu palingan cuma 3 kilo. Lalu mulai bertumbuh menjadi 4 kilo, 11 kilo, hingga akhirnya sekarang kamu rata-rata di sekitar 40 kilo. Dari 3 kilo menjadi 40 kilo. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sel-sel yang ada di dalam tubuhmu mengalami pembelahan sel, sehingga jumlah selnya menjadi bertambah banyak dan volume selnya juga akan bertambah banyak, dan akhirnya terjadilah pertumbuhan baik itu ke atas, dan sel-selnya pun akan menjadi berkembang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Itu dia. Yang ketiga adalah di dalam perkembangbiakan atau reproduksi. Misalkan adalah pembelahan sel yang terjadi pada induk sperma maupun induk sel telur, sehingga sperma ataupun sel telur bisa dihasilkan secara terus-menerus. Dan yang keempat adalah untuk variasi individu baru. Itu dia ya. Pembelahan sel terjadi melalui dua proses utama. Yang pertama adalah pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma. Artinya pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma. Biasanya pembelahan inti ini sel itu memiliki ada yang di dalamnya yang dinamakan dengan inti sel. Maka jika ingin terjadi pembelahan sel, inti ibaratkan ibu buat ini adalah intinya ada di dalam. Maka jika ini adalah sebuah sel yang kursor ini, mouse ini adalah intinya, maka jika ingin terjadi pembelahan, ini juga harus dibagi dua. Lalu sitoplasmanya adalah bagian yang kosong di sini, ini juga harus dibagi dua, gitu ya. Maka pembelahan sel terjadi melalui dua tahap, pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma atau cairan selnya, karyokinesis dan sitokinesis. Pembelahan sel itu terdiri dari pembelahan langsung, sering disebut dengan amitosis, terjadi melalui pembelahan biner. Sedangkan pembelahan tidak langsung terjadi melalui dua cara, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan meiosis sering juga disebut sebagai pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom dari induk ke anaknya. Mereduksi berarti terjadi pengurangan. Itu dia ya. Yang berikutnya kita bahas satu persatu, yaitu pembelahan secara langsung, yaitu amitosis. Amitosis atau pembelahan secara langsung atau secara spontan tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan sel. Artinya adalah mengapa dikatakan dia pembelahan secara langsung? Karena dia tidak memiliki tahapan.
Sel induk akan membelah menjadi dua sel sehingga disebut pembelahan biner. Bi artinya dua ya, bilingual berarti dua bahasa. Biner pembelahan menjadi dua sel, dari satu sel menjadi dua. Ibaratkan handphone ini adalah sel, maka terjadi pembelahan sel, handphone ini akan dibagi dua, maka patah dia menjadi dua, dari satu sel menjadi dua sel. Contoh pembelahan amitosis terjadi pada makhluk hidup yang prokariotik, yaitu organisme yang tidak memiliki membran inti seperti bakteri ganggang biru. Kita sudah mempelajari itu di kelas 1, yaitu cara reproduksi daripada bakteri. Salah satunya adalah pembelahan biner ya. Pembelahan biner pada bakteri contohnya ini adalah sel bakteri. Pertama-tama kromosom bakteri akan mengganda, bagian kromosomnya mengalami replikasi atau mengganda. Setelah berhasil mengganda menjadi dua, akhirnya terjadilah pembelahan sitoplasmanya atau sitokinesisnya, sehingga terbentuk dua buah sel baru yang sama persis dengan induknya. Pembelahan dari satu sel tunggal menjadi dua sel tunggal disebut dengan pembelahan biner, dan salah satunya terjadi pada reproduksi atau perkembangbiakan bakteri. Berikutnya kita lihat ke pembelahan secara tidak langsung tadi, yaitu ada mitosis dan meiosis. Lalu kenapa dikatakan dia pembelahan tidak langsung? Tadi kenapa dikatakan pembelahan langsung? Karena tidak memiliki tahapan. Maka sebaliknya kenapa dia dikatakan pembelahan tidak langsung? Karena terjadi melalui beberapa tahapan-tahapan. Maka kita bahas satu persatu pembelahan mitosis dan juga tahapan-tahapannya, serta pembelahan meiosis dan juga tahapan-tahapannya. Sebelum kita melihat itu lebih mendalam, kita lihat dulu beberapa perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, dari tujuannya. Pembelahan mitosis itu bertujuan untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Pada tumbuhan juga untuk membentuk sel gamet, sedangkan meiosis untuk membentuk sel gamet pada sel hewan dan spora. Artinya adalah biasanya pembelahan mitosis itu untuk perbanyakan sel tubuh, sedangkan meiosis itu untuk memperbanyak sel kelamin atau sel gamet, misalkan sperma dan ovum pada hewan, dan juga memperbanyak putik atau serbuk sari atau ovum pada tumbuhan. Sedangkan meiosis ini biasanya untuk memperbanyak sel tubuh. Misalkan tadi kalau ada kerusakan di dalam tubuh ini, maka pembelahan yang terjadi di sini adalah pembelahan mitosis. Kenapa? Supaya hasil pembelahan itu memiliki hasil yang sama dengan induk. Jadi kalau tidak sama dengan induk, nanti bisa-bisa jadi bertanduk tangan kita. Kalau misalkan luka terjadi pembelahan meiosis, entah jadi ada matanya di sini, ya kan? Karena hasil anaknya tadi menjadi tidak sama. Lalu berikutnya, pembelahan mitosis terjadi pada tumbuhan, yaitu yang terjadi sering di jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan ujung, pucuk batang, pucuk daun, dan pucuk akar. Artinya adalah untuk membantu tumbuhan bertambah tinggi. Sedangkan pada hewan tadi adalah pada sel-sel somatis. Somatis maksudnya sel tubuh, seperti ini tadi yang Ibu bilang, pada tangan, pada rambut, itu adalah sel-sel somatis. Sedangkan pembelahan meiosis ini pada tumbuhan terjadi pada benang sari dan putik. Kenapa? Karena tadi kan tujuannya memang untuk memperbanyak sel gamet. Maka alat kelamin pada tumbuhan itu adalah benang sari dan putiknya. Benang sari berperan sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Dan pada hewan di alat kelaminnya, misalkan pada manusia, pada testis dan juga ovarium. Di testis menghasilkan sperma, ovarium menghasilkan ovum. Tahapan mitosis itu adalah Ibu singkat dengan promat. Profase, metafase,
anafase, telofase. Sedangkan meiosis itu terjadi dalam 2 tahapan, meiosis 1 dan meiosis 2. Cuman sama saja juga tahapannya, yaitu profase, tapi ada meiosis 1 berarti profase yang pertama, metafase yang pertama, anafase yang pertama, dan telofase yang pertama. Di meiosis kedua juga begitu, profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase yang kedua. Hasilnya, pada mitosis itu menghasilkan 2 sel anak yang jumlah kromosomnya sama dengan induk. Ini harus digarisbawahi ya. Jumlah kromosom anak sama dengan induk. Jika induknya kromosomnya berpasangan atau diploid atau 2N, maka anak yang juga hasil pembelahannya juga memiliki jumlah kromosom yang berpasangan atau diploid atau 2N. Dan hasil daripada pembelahan ada 2 sel. Sedangkan pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anak, tetapi jumlah kromosom sel anak yang dihasilkan itu setengah dari induk. Maka jika jumlah kromosom anak induknya tadi adalah 2N, maka jumlah kromosom anaknya menjadi N atau haploid. Itu dia ya. Maka di sini tadi di awal juga sudah kita katakan pembelahan meiosis atau pembelahan tidak langsung sering juga disebut sebagai pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom. Makanya disinilah dia nampak tadi induknya 2N, sedangkan anak-anaknya menjadi haploid atau menjadi N dengan tahapan pada meiosis 1 dan meiosis 2. Inilah perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sekarang kita akan masuk ke tahapan-tahapannya. Apakah ciri-ciri atau tanda-tanda yang terjadi pada setiap tahapan? Baik itu tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama adalah mitosis. Mitosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Perhatikan ini ya, sel tubuh, bukan pada alat kelamin atau bukan dalam menghasilkan sel kelamin, yang diawali oleh siklus sel. Sedikit tambahan, tetapi mitosis juga bisa terjadi pada pembelahan sel eukariotik, yaitu pada pembelahan sel kelamin. Akan kita lihat nanti di proses gametogenesis pada tumbuhan ya. Berikutnya tahapan mitosis tadi adalah Promat ibu bilang kan, loh kenapa ini Bu ada interfase? Interfase sebenarnya bukan bagian dari pembelahan, tetapi interfase ini sering disebut dengan istilah masa istirahat. Istirahatnya di sini artinya adalah dia mengumpulkan energi, mengumpulkan kembali energinya untuk melakukan pembelahan berikutnya. Artinya adalah interfase terjadi setelah telofase, setelah dia berhasil melakukan pembelahan. Misalkan kan ibu buat, kalau misalkan manusia setelah melahirkan ibu samakanlah itu dengan telofase, sudah melahirkan, langsung melahirkan lagi enggak kan? Dia harus mengumpulkan energinya dulu untuk masuk supaya dia melakukan pembelahan dulu. Atau ibu beratkan hasil daripada melahirkan itu adalah bayi ini. Bayi ini apakah bisa langsung melahirkan? Tidak, bayi ini harus dewasa dulu, harus mengalami interfase dulu, baru dia bisa melahirkan kembali jika ingin mengambil keturunan berikutnya. Jadi interfase ini bukan bagian daripada pembelahan, tetapi sering disebut sebagai masa istirahat atau tahapan dalam mengumpulkan energi. Istirahat bukan berarti dia tidak melakukan aktivitas sel, tetapi justru disinilah dia membutuhkan banyak waktu. Interfase merupakan fase sebelum membelah atau setelah membelah boleh. Merupakan fase persiapan yang paling lama dari seluruh siklus sel. Interfase merupakan fase antara fase mitotik yang satu dengan fase mitotik berikutnya. Itu dia tadi kan, fase mitosis yang satu ke fase mitosis berikutnya. Interfase juga
adalah fase pengumpulan energi untuk tumbuh, menyalin DNA, menghasilkan protein dan membentuk organel sel dalam sitoplasma. Berikutnya adalah profase. Pada profase terjadi peristiwa yaitu benang-benang kromatin dalam inti sel mulai tergulung menjadi rapat, pendek dan menebal sehingga terbentuk yang dinamakan dengan kromosom. Pertama tadi benang kromatin dalam inti sel, tadinya kan dia benang-benang yang halus, lalu benang-benang yang halus ini mulai menebal dan memendek. Setelah mereka menebal dan memendek, mereka akan mengganda atau berduplikasi sehingga membentuk yang dinamakan dengan kromatid. Lalu nukleolus atau inti sel mulai menghilang sehingga tidak terjadi transkripsi. Jadi begini, kromosom itu berada di dalam inti sel, maka inti sel ini akan mulai menghilang. Jadi ketika nukleolus sudah mulai menghilang, maka DNA akan mulai terjerat pada benang-benang gelendong yang sudah mulai terbentuk pada fase mitosis. Benang gelendong ini akan terbentuk dari jadi awalnya dua buah, ada yang dinamakan dengan dua buah sentriol. Sentriol ini akan mulai mengganda menjadi dua, lalu memancarkan benang-benang gelendong atau benang-benang spindel namanya. Hingga akhirnya ketika tadi membran inti sudah mulai terbuka, lalu kromatid sudah mulai melayang-layang, sudah terbentuk yang dinamakan dengan benang gelendong. Akhirnya posisi menjadi begini, kromatid akan terjerat pada benang spindel. Ibu ibaratkan cincin ini adalah kromatid dan jari-jari ibu adalah benang spindel, maka kromatid terjerat pada benang spindel. Pada keadaan demikian dinamakan dengan fase profase. Berikutnya adalah metafase. Pada metafase, kromosom bergerak atau berjajar di tengah-tengah sel yang disebut dengan bidang ekuatorial atau pelat metafase. Sentromer dari seluruh kromosom membuat formasi satu baris. Ini dia. Tadi kan ibaratkan ada cincin lagi di jari ibu ini ya. Jadi ibaratkan mereka tadi adalah profase begini, maka kromatid ini akan bergerak, mereka semua akan berkumpul di bidang tengah, akan berada di sini semua. Ini namanya adalah bidang ekuator. Menjadi beginilah posisinya. Itu dia. Lalu berikutnya anafase. Pasangan sentromer dari setiap kromosom terpisah. Tadi kan kromosom itu kan mengganda. Sekarang setelah mengganda mereka memisah dan masing-masing kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan pada mikrotubula. Inilah dia. Lalu setelah menuju ke kutub masing-masing hingga akhirnya masuklah ke tahap telofase, kromosom mulai di kedua kutub mulai membuka dan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, benang gelendong berdegenerasi, membran inti terbentuk kembali. Ini dia ya. Jadi ini ibu ibaratkan. Tadi sentriol itu ada satu mengganda, lalu masing-masing sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, satu di sini, satu di sini. Lalu masing-masing sentriol memancarkan benang-benang gelendong. Lalu membran inti mulai menghilang, putus-putus. Lalu di dalamnya tadi ada benang-benang kromatin memendek dan menebal menjadi kromosom. Lalu kromosom mengganda menjadi kromatid. Maka ini dinamakan dengan fase profase. Lalu kromosom itu berjejer pada bidang ekuator. Ini dinamakan dengan metafase. Lalu ini kan kromatid terdiri atas dua tadi kan, maka masing-masing menuju ke kutub yang berlawanan. Ini dinamakan dengan anafase. Lalu akhirnya terjadilah pembengkokan pada bagian tengah sitoplasma dan membran inti mulai terbentuk kembali, benang-benang spindel mulai memendek kembali sehingga dihasilkanlah dua buah sel yang baru dinamakan dengan masa
fase, telofase, profase, metafase, anafase, telofase. Itulah tahapan pada mitosis, sehingga satu sel anak menghasilkan 2 buah sel anak yang sama persis dengan induk dan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induk. Berikutnya adalah meiosis. Meiosis merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapannya juga sama tadi Ibu bilang kan? Meiosis 1 adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, sitokinesis. Meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, sitokinesis. Maka interfase akan terjadi jika dia sudah selesai melakukan meiosis. Bukan, interfase itu tidak terjadi antara meiosis 1 dan meiosis 2. Misalkan sudah terjadi pembelahan meiosis 1, interfase, lalu meiosis 2. Tidak. Meiosis 1, meiosis 2, baru interfase, baru jika ingin membelah masuk lagi meiosis 1, masuk lagi meiosis 2. Itu dia ya. Profase, metafase, anafase, telofase itu sama saja keadaan atau tahapannya sama seperti mitosis. Ketika profase ini adalah masa mulai terbentuk benang spindel, membran inti menghilang, lalu terjadi perubahan benang-benang kromosom tadi, lalu berduplikasi menjadi benang kromatid sama. Kalau metafase semua berada di bidang ekuator sama. Kalau anafase menuju kutub masing-masing. Pada meiosis juga sama, mitosis juga sama. Telofase mulai terjadi pelekukan pada bidang tengah sitoplasma juga sama pada walaupun telofase 1, walaupun telofase 2, walaupun di telofase mitosis. Yang membedakannya apa sebenarnya? Yang membedakannya adalah kromosomnya. Itu dia ya. Kita lihat. Pada meiosis yang pertama itu terdiri dari tahapan kromosom homolog ini. Meiosis pertama atau profase pertama terjadi dengan tahapan yang dinamakan dengan leptoten. Ibu singkat ini biasanya legipadidi. Leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Lalu apa itu leptoten? Kromatin berubah menjadi kromosoma. Terjadikah ini tadi di profase di mitosis? Terjadi. Zigoten, sentriol bergerak menuju kutub yang berlawanan. Terjadikah ini tadi di mitosis? Terjadi. Pakiten, kromosom homolog masing-masing membelah sehingga mempunyai 4 lengan. Terjadi. Diploten, kromosom homolog agak terpisah, lalu sentriol berada di kutub yang berlawanan berbentuk ini juga terjadi. Yang membedakannya apa? Ini pada profase ini kromosom yang homolog itu berduplikasi sehingga terbentuk yang dinamakan dengan tetrat. Itu dia ya. Metafase berjejer pada bidang ekuator sama. Masing-masing kromosom homolog bergerak ke kutub yang berlawanan sama. Sama juga seperti mitosis tadi kan. Membran inti dan nukleus terbentuk kembali, benang spindel lenyap, membran sel terbentuk sehingga sitoplasma membelah. Nah, yang membedakannya apa? Ini juga sama sebenarnya ya. Membran inti lenyap, sentriol bergerak ke kutub, berjejer di bidang ekuator, menuju kutub masing-masing, sitokinesis terjadi. Yang membedakannya apa? Ini dia. Ya. Tadi kan kalau di mitosis ini kan hanya 1, kalau ini ada 4 buah kromosom. Jadi perbedaan mitosis dan meiosis yang pertama tadi adalah pada meiosis kromosom yang sudah kromatid ini berduplikat sehingga menjadi 4. Kromatid yang sudah 2 kromosom ini, kalau pada mitosis tadi kromosom berduplikat menjadi 2 membentuk kromatid. Kalau pada meiosis kromatid berduplikat sehingga menjadi 4 dinamakan dengan tetrat. Ini dia. Ini berarti kalau di sini profase terbentuklah akhir di sini kan tetrat terjerat pada bidang benang-benang spindel. Lalu tetrat berjejer di bidang ekuator.
Lalu kromatid menuju kutub masing-masing menjadi satu-satu kan. Lalu mulailah mengalami pembelahan, berarti hasilnya di sini satu yang biru, satu yang merah. Di sini juga satu yang biru, satu yang merah. Mulailah terjadi pembelahan. Ini dia tadi, satu yang biru, satu yang merah, satu yang biru, satu yang merah. Ini yang dua ini kan. Ini tidak lagi mengalami duplikasi, tetapi langsung terjerat pada bidang ekuator, langsung terjerat pada benang spindel, lalu masuk metafase kedua, berjejer pada bidang ekuator, membelah menjadi dua, menuju kutub masing-masing. Nah, jadi di sini inilah dia tadi menjadi satu. Jadi awalnya dia adalah duplikat, induknya tadi adalah 2, menjadi ini tadi kan 4 menjadi 2. Kromosomnya ini 2 menjadi 1, makanya jumlah kromosomnya setengah dari induk dan hasilnya dari 1 menjadi 4 dengan jumlah kromosom 1 atau haploid, tidak berpasangan. Haploid artinya dia sendiri tidak berpasangan. Kalau diploid ada temannya. Itu demikian pelajaran kita. Maka pertemuan kita untuk hari ini kita cukup membahas tentang pembelahan amitosis, pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Ibu berharap ini dapat membantu kamu dalam belajar dari rumah. Selamat siang.